di dalam menentukan entry, di dalam menentukan target, maka wajib harus realistis sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan ketahanan kita. Selama itu kita jalankan dengan baik, saya yakin kita bisa menjaga konsistensi dari kedisiplinan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Masih di kesempatan kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan teman-teman netizen dalam bentuk Q&A ya. Mungkin ada sebagian teman yang belum sempat kita jawab pertanyaannya. Kita akan coba hari ini membahas satu persatu. Kalau nanti belum lengkap, silakan hubungi tim kami. Kita akan berikan jawaban yang lebih khusus dan bahkan kita akan buatkan nanti video tutorialnya. Baik, pertanyaan yang akan disampaikan tim, silakan. Apakah setelah terbentuk morning atau evening star terus langsung entry, Pak? Apakah kalau sudah terbentuk morning star atau evening star apakah langsung entry? Ya, kalau lihat dari pola yang terbentuk, tentu kita bisa entry di sana. Tetapi sebelum terbentuk satu pola candle ini, tentunya kita harus sudah membaca histori sebelumnya. Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi dari entry kita. Yang pertama mungkin bisa kita lihat dari sisi struktur marketnya, area pentingnya, support resisten dan sebagainya. Sedangkan pola candle, apakah itu morning star, apakah itu engulfing, doji dan sebagainya, hanya sebagai penguat saja. Sehingga jika ini sudah muncul dan diawali dengan histori analisa sebelumnya, maka kita bisa langsung entry-kan di sana. Baik, berikutnya. Apakah bisa pasang SL atau TP saat pasang buy stop atau set stop? Oke, saat pending order apakah bisa pasang TP dan SL? Bisa, sangat bisa ya. Tinggal setelah kita lakukan pending order, klik buy dan sell stopnya atau sell limit, buy limit, kemudian klik kanan di sana atau klik ditahan, nanti ada modifikasi, tinggal pilih saja SL atau TP-nya ada di sana. Tinggal masukkan angka di mana kita menyepakati harga yang akan kita tutup. Oke, selanjutnya. Saya punya dua akun demo sama real, kok grafiknya beda ya? Akun demo sama akun real, kenapa bisa berbeda? Ada beberapa faktor yang bisa membedakan. Pertama, apakah akun real dan demo itu sama-sama satu broker? Yang kedua, bisa jadi yang kita pilih di platform yang berbeda generasi. Mungkin ada yang satu menggunakan MT4, yang satu pakai MT5, sehingga ada kalanya terjadi sedikit perbedaan. Maka sebelum kita membandingkan, tentu kita harus cek dan cross check dari akun yang kita punya, apakah benar-benar dalam satu broker atau mungkin bisa jadi kita menggunakan generasi platform yang berbeda. Ya, silakan nanti dicek. Mungkin kalau ada yang pertanyaan lebih lanjut nanti bisa di chat di tim kami atau tulis kolom komentar. Silakan berikutnya. Pak, tips jaga emosi dan disiplin gimana ya? Kadang masih sering melanggar rule trading sendiri. Oke, yang paling sering ditanyakan adalah bagaimana menjaga kondisi psikologi, ketenangan, dan kedisiplinan dalam kita menjalankan trading plan kita. Pertama tentu harus memahami dari sisi teknikal. Kemarin sudah kita bahas banyak. Ketika bisa mengendalikan emosi kita, maka setidaknya harus menguasai secara teknikal ya. Apa saja yang harus kita pelajari dalam teknikal itu? Apakah support resisten, trend, kemudian mungkin ada indikator-indikator penting, moving average dan sebagainya yang harus kita kuasai. Setidaknya untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan pasar ini bergerak kemana, kemudian batasannya seperti apa, bahan utama untuk nanti kita olah di sana. Selanjutnya kita nanti kombinasikan dengan namanya risk management dan tentu tingkat kecemasan kita berkaitan dengan target, berkaitan dengan resiko yang akan kita siapkan di sana. Jadi perhatikan dari sisi kemampuan kita, skill kita terkait dengan teknikal, kemudian terkait dengan risk management, dan satu lagi yang menjadi catatan kita adalah di dalam menentukan
entry dalam menentukan target, maka wajib harus realistis sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan ketahanan kita. Selama itu kita jalankan dengan baik, saya yakin kita bisa menjaga konsistensi dari kedisiplinan kita. Jangan lupa untuk selalu review, selalu melakukan kajian ulang, selalu melakukan review ya dari yang kita sudah lakukan, kita perbaiki, kita koreksi, dan latih terus menerus. Jika hari ini kita gagal, maka cari tahu kegagalan apa yang kita jalani hari ini. Kemudian kita cari jalan keluarnya, kita perbaiki, kita koreksi terus menerus begitu. Latih dalam bentuk akun demo atau akun send dulu sampai betul-betul kita memahami. Sebelum kita punya skill yang lebih, kalau kita memaksa dengan real account, maka yang terjadi adalah kita akan terbawa oleh kondisi market yang seakan bergerak naik, ternyata ketika diikuti bergerak turun dan sebagainya. Karena kita belum punya prinsip, belum punya trading plan yang jelas di sana. Sehingga sekali lagi latih sebanyak-banyaknya skill kita sehingga sampai terbentuk intuisi kita. Kalau sudah terbentuk intuisi kita, tentu di dalam menjalankannya tidak terlalu sulit ya, karena kita sudah terlatih, sudah kita perhitungkan semuanya, sudah kita rencanakan semuanya. Realistis dan jangan over. Oke, kira-kira seperti itu. Mungkin nanti yang lain bisa ditanyakan kembali. Broker yang baik untuk trading broker apa Pak? Dan depo WD bank lokal. Oke, terkait dengan broker ada banyak sekali referensi sebenarnya ya. Saya dalam hal ini tidak dalam kapasitas untuk memilih salah satu ya. Saya berikan banyak pilihan di sana. Di situs www.globalkisawat.com silahkan dibuka, mungkin di linknya nanti bisa dilihat. Di situ ada broker dalam negeri yang sudah berizin Bapepti dan semuanya jelas semuanya. Kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Yang broker lokal semuanya ada, karena kita juga ngambil dari beberapa sumber, termasuk dari website resminya Bapepti. Kemudian berikutnya ada beberapa broker lokal, broker luar yang juga bisa menjadi pilihan ya. Tentunya silakan dipelajari masing-masing. Ketika cocok dengan yang ditawarkan, silakan dipilih ya. Terkait dengan cara bagaimana dan secara detail bagaimana, mungkin bisa langsung ke tim kami untuk membantu step by stepnya ya. Kalau ada kesulitan silakan bisa ditanyakan, di chat langsung ke nomornya admin atau ke komentar di kolom di bawah ini. Nanti kita akan coba bantu, tinggalkan nomor WA, nanti kita akan berikan tutorialnya. Oke, mungkin itu saja. Selanjutnya nanti bisa ditanyakan langsung. Bapak dulu belajar otodidak, apa ada gurunya? Oke ya, ada prosesnya panjang, tidak bisa. Otodidak membutuhkan waktu yang lama, tapi kita di awal dulu sudah cukup lama, jadi dikenalkan di 2005 itu di Manila di Filipina. Kita banyak belajar dengan teman-teman dari berbagai belahan dunia, tentu terkait dengan konsep tradingnya. Setelah itu kita banyak belajar juga di lokal di Indonesia, ada di Jogja, di Semarang, kemudian di Bali dan sebagainya. Ada banyak mentor yang kita pelajari di sana, meskipun ada sebagian yang sekarang sudah tidak aktif, namun demikian kita mengambil sedikit banyak ya ilmu yang diberikan. Tentu yang paling penting tidak hanya mentor, yang paling penting adalah bagaimana kita belajar secara mandiri dengan bahan yang ada, dengan referensi yang ada, kita bisa kembangkan, kita bisa modifikasi, sesuaikan dengan style masing-masing. Jadi tidak ada yang instan, tidak ada yang cepat untuk kita bisa berhasil dalam trading. Semuanya membutuhkan proses dan bertahap. Dan keberhasilan dari seorang trader bukan dia seberapa banyak harta yang dikumpulkan, bukan seberapa mahal mobil yang dipunya, tetapi bagi saya keberhasilan seorang trader adalah ketika
dia punya rencana di awal, kemudian pada endingnya bisa mencapai hasil dengan baik sesuai dengan target dan kapasitasnya. Karena kalau ukuran materi berapa, maka itu tentu sangat relatif. Bahkan mungkin hanya mendapatkan $1.000 dalam satu periode itu ada yang menyebut sudah berhasil. Tentu dengan banyak catatan di sana ya. Mungkin modalnya juga tidak terlalu signifikan dan sebagainya. Intinya apa yang direncanakan dari awal sampai pada endingnya bisa tercapai semua, maka itu kita anggap sebagai keberhasilan dari seorang trader. Dan yang paling penting lagi bisa konsisten. Konsisten bukan berarti angka yang sama secara terus-menerus, tetapi dari tahap ke tahap, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, ada growing di sana. Nah, terkait dengan berapa growing asetnya, tentu menyesuaikan dengan kemampuan dana kita. Baik, itu yang mungkin bisa kita berikan. Teman-teman semuanya, di sesi ini ya, saya kira sudah cukup dulu. Nanti ada kesempatan berikutnya kita akan bahas lebih detail kembali ya berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menjadi ganjalan dan belum sempat kita jawab. Tentu dari pertanyaan itu kalau masih ada yang mungkin belum terpuaskan dengan jawaban kita, nanti bisa langsung tanyakan ke tim. Di sana ada nomor WhatsApp, bisa langsung nanti ditanyakan dan kita akan selalu care ya, walaupun mungkin teman-teman bukan bagian dari keluarga Gajah Trading, tapi kita akan coba bantu ketika betul-betul pertanyaan itu sangat signifikan dan membutuhkan tutorial. Terima kasih. Kita ketemu di Q&A berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.